Habis dipegang abang itu menjadi sakit. Ceplosan sekali lagi sang anak ini. Semua orang pada heran apa yang diucapkan oleh anak ini, apa yang dimaksud dengan abang itu. Akhirnya dokter menghubungi psikolog dan sang anak ini diperiksa oleh psikolog. Dengan sabar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ngopi sama Kucing. Saat itu hari sudah maghrib, seorang ibu mencari anaknya yang sejak siang tadi belum pulang. Anak ini tinggal hanya bersama dengan ibunya, karena sang ayah sudah meninggal. Dan anak ini sebelumnya sangat dekat sekali dengan ayahnya, di mana dia kemana-mana selalu bersama ayahnya. Intinya setiap saat dia selalu bermain bersama ayahnya. Namun ketika anak ini belum mencapai usia remaja, sang ayah sudah meninggal dunia. Dan sejak saat itu, anak ini menjadi pemurung, sering emosian, bahkan sering melawan ibunya. Dan ketika ibunya ingin menikah lagi, sang anak ini sangat marah dan selalu bertengkar. Nah, dari situlah akhirnya sang anak ini lari dari rumah dan akhirnya sang ibu ini melapor kepada sang ketua RT kalau anaknya sudah sejak siang tadi belum pulang. Anaknya ini seorang perempuan, usianya sekitar 10 tahun. Akhirnya sang ketua RT pun berkonsultasi dengan sesepuh desa, dan pihak sesepuh desa memperkirakan kalau anak ibu ini diculik oleh Wib Gombel. Ya, seperti kepercayaan di masyarakat Jawa, ada anak yang bertengkar dengan ibunya biasanya akan digondol oleh Wib Gombel supaya sang ibu atau orang tua itu menyesal karena telah kehilangan anaknya. Ketika orang tuanya sudah menyesal, Wib Gombel itu akan mengembalikan anaknya tadi ke orang tuanya. Itu menurut kepercayaan masyarakat Jawa. Namun di kejadian yang saya ceritakan kali ini berbeda, tidak seperti itu. Setelah semua orang mencari anak itu sambil membawa tetabuhan, intinya bermain musik dengan alat-alat dapur, mulai dari panci, wajan yang dipukul dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menemukan anak itu di sebuah pemakaman. Mereka menemukan anak itu dalam kondisi sangat ketakutan dan seperti trauma. Setelah anak ini dibawa pulang, keesokan harinya dia mengalami demam yang sangat tinggi. Sejak kejadian itu anak ini benar-benar tidak pernah bicara, seperti trauma dan sangat ketakutan. Dia mengalami demam yang tinggi, akhirnya sang ibu membawa anak ini ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, sang anak ini mulai diperiksa. Namun ketika dilakukan pemeriksaan fisik, disuruh membuka bajunya, anak ini malah teriak-teriak histeris. Dokter dan semua perawat berusaha membujuk anak ini agar tenang, agar mau diperiksa. Tapi anak ini tetap tidak mau membuka bajunya untuk diperiksa fisik. Sampai akhirnya sang anak ini keceplosan. Kalau dia merasakan rasa sakit di bagian alat vitalnya, akhirnya dokter pun curiga. Yang sakit sebelah mana, Dek? Dia mengatakan kalau yang sakit itu di bagian alat vitalnya. Kalau begitu, biar ini diperiksa Bu Dokter saja, biar cepat sembuh. Bujuk perawat-perawat di sekitar itu. Sang anak itu terus berteriak-teriak, jangan, masih sakit, kalau dipegang sakit. Para perawat terus membujuk, ya nanti sama Ibu Dokter akan diobati. Jangan, aku takut. Habis dipegang abang itu menjadi sakit. Ceplosan sekali lagi sang anak ini. Semua orang pada heran apa yang diucapkan oleh anak ini, apa yang dimaksud dengan abang itu. Akhirnya dokter menghubungi psikolog dan sang anak ini diperiksa oleh psikolog. Dengan sabar dan penuh rasa kasih sayang dan kata-kata yang halus, psikolog ini terus mengajak mengobrol sang anak, mengobrol ke sana kemari tentang
hobi dia dan kesenangan dia, sampai akhirnya sang psikolog ini menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada anak ini. Akhirnya anak ini mengaku, dia bercerita kalau dia habis diculik oleh tetangganya, seorang pria yang usianya sekitar 25 tahun. Di mana pria ini sering mengajak anak ini bermain game online bersama. Jadi ketika anak ini bersama dirinya tidak ada orang yang curiga. Sang anak ini mengatakan kalau dia habis, ya intinya anak ini mengalami kekerasan seksual. Seorang anak kecil mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Akhirnya anak ini pun menceritakan kepada ibunya kalau dia habis diperkosa dan dia diancam kalau sampai menceritakan apa yang dialami, dia akan dibunuh. Ibunya juga akan dibunuh. Ya namanya saja anak kecil. Diancam seperti itu, dia langsung ketakutan. Dia tidak berani bercerita kepada siapapun. Sang ibu langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung merespon dengan cepat kasus ini. Mereka langsung datang ke TKP dan langsung menangkap pelaku pelecehan seksual pada anak kecil itu tadi. Namun ada sebuah kejadian yang sangat unik. Ketika dalam proses penangkapan sang pelaku ini, semua warga ternyata sudah mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Hampir semua warga desa mendengar kalau sang anak ini menjadi korban kekerasan seksual oleh pemuda itu tadi. Mereka langsung ikut berdatangan, bahkan langsung menghakimi sang pelaku itu tadi. Pihak kepolisian yang datang hanya 3 orang, tidak bisa mengatasi kemarahan massa. Sang pelaku ini benar-benar dihajar habis-habisan oleh warga desa. Dengan babak belur, sang pemuda ini dibawa ke kantor polisi. Dan dia dihukum dengan dakwaan melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Di video ini, semua pelaku dan tempat kejadian perkara saya rahasiakan demi menjaga privasi. Namun walaupun semuanya dirahasiakan, tapi ini tetap sebuah kisah nyata, kisah yang benar-benar terjadi. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga kita bisa mendapat hikmah dari apa yang saya ceritakan hari ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.